Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Dr. Shinta. Hari ini kita akan bahas topik yang banyak bikin khawatir. Katanya kalau sering onani bisa bikin tubuh lemah, cepat capek, bahkan bisa menyebabkan impotensi. Apakah benar begitu? Mari kita bahas dari sisi medis dan ilmiah, biar nggak salah persepsi. Segmen pertama, apa itu onani menurut medis? Secara medis, onani atau masturbasi adalah aktivitas seksual diri sendiri untuk mencapai orgasme. Ini reaksi alami tubuh terhadap dorongan seksual. Menurut data global, lebih dari 90% pria dan 70% wanita di dunia pernah melakukannya. Jadi, ini bukan perilaku menyimpang, melainkan bagian dari ekspresi biologis manusia. Segmen kedua, anatomi dan fungsi tubuh saat ejakulasi. Saat seseorang beronani, tubuh melewati fase stimulasi, platu, orgasme, dan resolusi. Otot panggul, perut bawah, dan jantung bekerja aktif untuk mendorong ejakulasi. Energi yang digunakan sangat kecil, rata-rata hanya sekitar 5-15 kalori aja. Jadi, secara energi tidak ada bukti kalau onani bisa menguras tenaga tubuh. Segmen ketiga, mitos sering onani bikin lemah. Mitos ini muncul karena dulu orang salah paham terhadap efek kelelahan sesaat. Setelah ejakulasi, tubuh memang melepas hormon prolaktin yang menurunkan gairah dan menimbulkan efek rileks. Inilah yang bikin sebagian orang merasa lemas. Tapi itu hanya sementara, sama seperti rasa capek setelah olahraga ringan. Segmen keempat, efek hormon dan reaksi tubuh. Setelah orgasme, tubuh mengeluarkan hormon dopamin, rasa senang, oksitosin, rasa tenang dan dekat, dan endorfin, pereda stres. Kombinasi hormon ini justru membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, dan memperbaiki kualitas tidur. Jadi kalau dilakukan dalam batas wajar, justru ada efek positif secara fisiologis. Segmen kelima, produksi sperma dan kesuburan. Tubuh pria memproduksi sperma secara konstan setiap hari. Satu siklus spermatogenesis memakan waktu sekitar 64 hari dan proses ini tidak berhenti. Masturbasi tidak akan menghabiskan sperma. Justru ejakulasi yang sehat membantu menjaga kualitas sperma agar tetap segar. Segmen keenam, apakah bisa sebabkan impotensi? Banyak yang khawatir sering onani bisa bikin impotensi. Padahal tidak ada bukti ilmiah yang mendukung itu. Yang bisa menyebabkan gangguan ereksi justru faktor lain. Stres, rokok, diabetes, hipertensi, atau kecemasan berlebih. Jadi impotensi tidak ada hubungannya langsung dengan frekuensi masturbasi. Segmen ketujuh, dampak jika dilakukan berlebihan. Tapi memang kalau dilakukan berlebihan bisa berdampak psikologis dan fisik. Contohnya, luka ringan pada kulit alat kelamin karena gesekan, rasa nyer di panggul bawah, sulit fokus karena kecanduan stimulasi visual seperti pornografi, penurunan gairah dengan pasangan karena otak terbiasa dengan rangsangan tertentu. Jadi bukan lemah fisik, tapi penurunan kontrol diri. Segmen ke-8, efek psikologis dan rasa bersalah. Banyak orang merasa bersalah setelah onani karena dianggap dosa atau tidak normal. Padahal dalam dunia medis, onani termasuk perilaku seksual normal dan aman selama tidak mengganggu aktivitas harian. Justru rasa bersalah dan stres akibat tekanan sosial itulah yang bisa bikin seseorang benar-benar lemah secara mental. Segmen ke-9, manfaat medis dalam batas normal. Beberapa manfaat masturbasi dalam batas wajar menurut penelitian, mengurangi stres dan kecemasan, membantu tidur lebih nyenyak, meningkatkan suasana hati, menurunkan resiko kanker prostat pada pria yang ejakulasi rutin, membantu mengenali respon tubuh sendiri. Jadi kalau dilakukan dengan sehat, onani bisa jadi bentuk self-care seksual. Segmen 10, kebersihan dan kesehatan organ. Yang sering dilupakan adalah aspek kebersihan. Setelah masturbasi sebaiknya selalu membersihkan alat kelamin dengan air bersih dan sabun lembut. Jangan menggunakan pelumas sembarangan atau benda yang tidak steril. Infeksi akibat luka kecil bisa terjadi jika kebersihan diabaikan. Kesehatan seksual bukan hanya tentang aktivitas, tapi juga perawatan diri. Segmen ke-11, cara menjaga keseimbangan seksual. Tubuh manusia butuh keseimbangan, tidur cukup, olahraga, pola makan bergizi, dan manajemen stres. Jika dorongan seksual muncul terlalu sering, alihkan ke aktivitas produktif seperti olahraga atau meditasi. Dengan begitu, dorongan itu bisa dikelola dengan sehat tanpa merasa bersalah atau kecanduan. Dari sisi hormon, masturbasi justru punya efek yang cukup kompleks. Setelah ejakulasi, tubuh mengeluarkan dopamin dan oksitosin, hormon yang berperan dalam rasa puas dan relaksasi.
Ada juga sedikit peningkatan prolaktin yang menurunkan dorongan seksual sesaat. Efek kombinasi ini bikin seseorang merasa rileks dan tenang. Kalau dilakukan dalam batas normal, efeknya bisa menurunkan stres, membantu tidur, dan menstabilkan suasana hati. Tapi, kalau dilakukan terlalu sering hanya untuk melampiaskan stres tanpa kontrol, bisa muncul rasa letih psikologis dan mental, bukan lemah fisik. Segmen ke-12, sekarang kita bahas dari sisi kesehatan reproduksi. Apakah sering onani bisa bikin sperma berkurang atau infertilitas? Jawabannya tidak. Tubuh pria terus memproduksi sperma setiap hari. Satu siklus spermatogenesis memakan waktu sekitar 64 hari dan proses itu berlangsung terus-menerus panjang hidup. Masturbasi tidak akan menghabiskan sperma. Justru ejakulasi yang sehat membantu menjaga kualitas sperma agar tetap segar. Jadi tidak ada istilah stok sperma habis. Tubuh manusia tidak bekerja seperti tangki air yang bisa kosong. Segmen terakhir adalah inti medis dan refleksi. Kesimpulannya, sering onani tidak bikin lemah, tidak bikin impotensi, dan tidak membuat sperma habis. Yang membuat seseorang tampak lemah biasanya bisa kurang tidur, stres, dan pola hidup yang buruk. Selama dilakukan dengan kontrol, kebersihan, dan kesadaran diri, ini termasuk perilaku normal dan aman.